Kemudian Pak Guru Tamrin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana waliman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fitarini amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya masih maksiat-maksiatnya mulut, yaitu wanadaru dan nadar. Bikosti ikhramil warisi, dengan maksud dan tujuan menghalangi ahli waris, wa tarkul wasiati, dan meninggalkan wasiat. Wa nadru, dan adapun nadar, wahwa adapun yang disebut nadar itu atalzimu, suatu kewajiban yang lazim, kurbatun, yang menyebabkan diri kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umpama kita, ya kan, ya Allah, kalau besok kok ibaratnya tuh saya sudah punya rumah, saya nak buka pengajian umpama, atau nak ikut pengajian. Jadi mengatakan sesuatu yang menjadikan kita itu nanti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibaratnya tuh nanti melaksanakan sesuatu tahap gitu, ya kan. Kalau nanti engkau kasih ini ya Allah, saya nanti begini. Nah itu termasuk nadar namanya. Lam yata'ayanu, yang tidak tertentu. Jadi yang nadarnya tadi, yang nadar yang termasuk maksiatnya mulut, biqasdil ikhramil warisi, dengan sebab yaitu menghalang-halangi ahli waris. Nah, umpama seseorang tuh hartanya banyak, tapi dia ada yang tidak senang dengan entah anaknya, ya kan, entah itu istrinya atau suaminya. Lah itu buat propaganda macam mana, dia bernadar ibaratnya itu supaya ahli waris tersebut nanti tidak dapat warisannya atau warisan orang lain. Nah, kita anak umpama kan, orang tua kita ibaratnya lah tua, hartanya banyak, lah kita itu bernadar supaya nanti itu kanti itu gara-gara nadar kita itu tidak mendapatkan daripada warisan. Atau kita orang tua, bangsa pro lupa, sawitnya lebar banyak kan, wah ya Allah, ini saya nadarkan semuanya untuk kalau aku mati nanti, saya nadarkan semuanya untuk ibaratnya wakaf atau hibah apa lah, seperti itu, yang tujuannya supaya ahli warisnya tuh tidak dapat, kayak goro-goro mungkin dia tidak senang pada ya, dugal tak apa, tukang mabuk tak apa, dia nggak senang, lah itu tidak boleh. Itu tetap hak itu. Wes pokoknya intinya kita nggak usah begitu sabar ya. Wes pokoknya di masa hidup inilah kita kalau kepengen dapat pahalanya Yasin yang banyak, baca Yasin yang banyak-banyaknya untuk kita sendiri. Sholat yang sebanyak-banyaknya. Zakat yang sezakat-zakatnya kita zakati, yang kewajiban zakat. Pengen sodako duit sabar, nggak usah dilos-los, pengen sodako, ya. Kalau sudah mati sabar, itu tetap beda. Kalau sudah mati itu bukan hak kita lagi harta itu, tapi haknya ahli waris itu. Nah ya, lah jangan, tapi kan nanti mengharap apa Pak, doanya, ya kan, atau mengharap daripada nanti dikirimin doa atau disodakoi anaknya. Sedangkan terkadang Pak Janis, anak kita loh untuk jago melaksanakan kewajibannya sendiri, ndak mampu sabar, ya kan. Apalagi kok nak
mikir orang tua. Nah, kita tengoklah anak-anak kita sekarang. Ditinggali harta orang tua ini itu. Kan ya paling untuk kesenangan-kesenangan dia lah. Kadang yang untuk kepentingan ibaratnya dirinya sendiri, entah dia sodako, entah apa itu, tidak begitu dipeduli. Gitu. Lo anaknya ngajar, apa belajar, mondok, entah ngaji, tidak urus. Biasanya Pak Topik, ya kan? Apalagi kok untuk dirinya atau untuk orang tuanya yang meninggal, kan gitu. Nah itu seperti itu. Pokoknya selagi hidup kolah. Nah itu ibaratnya dilaksanakan, kita melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, sebanyak-banyaknya. Ya kan? Ini begini, terkadang orang tumir mengatakan dunia itu tidak penting. Dalam sesi maksudnya kita tuh jangan mementingkan masalah dunia, benar. Tapi dalam masalah sesi kehidupan kita untuk akhirat, bangsa pro keliru. Karena apa? Kita manennya di akhirat, ya di dunia kok yang penting selagi masih di dunia Pak Topik. Bukan kok dunia kok tidak penting, ya. Dunia kok sangat penting untuk menentukan bahagia dan celakanya kita besok di akhirat, selamat dan tidaknya kita di akhirat. Nah itu tadi ya. Kalau masalah ibaratnya kita terlena masalah dunia memang nggak penting, harus kita tinggalkan. Tetapi kalau masalah kehidupan ini yang Allah berikan, hidup ini dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu penting. Karena itulah nanti yang menentukan selamat dan tidaknya kita besok di akhirat. Ya kan? Repot dan tidaknya kita di akhirat, bahagia dan celakanya kita besok di akhirat. Nggak usah nunggu besok nak disodakoi anak-anaknya kalau kita sudah mati. Selagi hidup kolah sodakohlah. Nggak usah nunggu dikirimi bacaan Al-Quran ketika sudah mati. Selagi hidup kolah baca Al-Quran. Nggak bisa niat belajar walaupun nggak sampai bisa. Walaupun belum bisa mati, tetap nanti ditulis oleh Allah orang itu niat belajar Al-Quran. Jangan sampai enggak sama sekali. Baca enggak bisa, dengerin, ikut ngaji. Nah, ya kan? Jangan macam kata orang biasanya itu, Bang Sabrol ya. Untuk apa baca Quran? Artinya enggak tahu. Jangan, itu kurang pas. Ya, Quran itu kita baca kita baca wae, walaupun tidak tahu artinya Pak Topik, itu sudah dapat pahala, dapat kebaikan minimal per satu hurufnya 10 kebaikan Bang Rifat, walaupun tidak tahu artinya. Itu Pak Topik ya. Jadi kalau ada orang ceramah kok begitu atau Pak Topik, untuk apa Pak Topik baca Quran tidak tahu artinya, biarin wae. Biarlah, aku bisanya baru baca. Tenangkan dirinya, nggak usah diikut emosi. Ya, Bang Rifat ya. Atau kadang ada Bang Rifat ngato orang, ya kan? Untuk apa kau sholat kalau ndak kusuk, ya kan? Dari mana dia tahu ndak kusuk? Dia dewek sholat ndak kusuk. Nyatanya tahu orang lain sholatnya ndak kusuk. Ngato kanti nggak kusuk, ya kan? Nah itu Pak Topik sholat, caknya kusuk. Ya tapi ternyata tahu Bang Edi di belakang tuh sholatnya ndak kusuk. Lah berarti kan ndak kusuk, wong tahu kawannya. Nggak kusuk kok, ngato kanti nggak kusuk, ya kan itu ya. Iya, jadi istilah-istilah yang seperti itu biarlah untuk orang-orang yang kita dengar, ya nggak usah dibantain Pak Topik ya, just biarin. Itu yang penting tak kusuk, tak tidak, tak bener, tak keliru kemarin ya kan, asal Islam balik berakal, sholat lah. Nah itu ya, Quran ya begitu. Walaupun tidak tahu artinya, bacalah. Itulah yang menjadi penerang hati kita. Kalau di rumah bacanya Pak Topik menjadi penerang rumah. Nah, sholat-sholat sunnah di rumah, nah, gitu ya. Makanya Nabi itu bilang, jangan buat rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya didirikanlah baca Al-Quran di rumah, didirikanlah sholat-sholat sunnah di rumah. Itu yang menerangi rumah kita semua. Itu ya. Nah, jadi jangan kecil hati Pak Topik ya, kalau dikata orang sholat, untuk apa sholat kalau nggak kusuk? Nah, itu nggak pas, nggak bener. Tur kita jangan ikut-ikut Bang Saprul. Lagi Bang Saprul Pak sudah ulu kilir ibaratnya jaulah ya kan, sudah kusuk atau kanti begitu. Jangan, nggak boleh. Itu urusan diolah, bukan urusan kita ya. Yang harusnya belajar kusuk itu kita, bukan untuk nilai kanti. Quran ya begitu tadi, walaupun tidak tahu artinya, kita baca, jangan nunggu dikirimin anak-anaknya. Itu ya. Artinya apa?
Kalau bisa kita di akhirat tuh kaya, nggak payah ngemis nunggu ibaratnya tuh dikirimi yasin anak-anaknya, dikirimi doa anak-anaknya. Dari hidup kolah berdoa, dari hidup kolah sholat, di hidup kolah ngaji, di hidup kolah ibaratnya kita itu berbuat kebaikan-kebaikan yang kita untuk akhirat. Jangan sampai nanti kita mati, loh, tibanya kita belum bawa apa-apa, sangunya belum ada, kaget mir, loh, rupanya saya sudah mati. Kaget orang kalau mati. Besok di Dakul Akbar itu ada bang apa ya, wes pokoknya selama hidup kolah usahakan apapun waktu kita usahakan. Nah, Pak Janis yang kemarin kata nak ngaji secepatnya, jangan nunggu besok-besok. Ngaji Quran sebisanya sesampainya. Jadi kita mati belum khatam Pak Janis sudah dianggap sama Allah belajar Quran. Itu jangan aku nungguin, enggak usah. Kalau nak berbuat kebaikan tuh kita enggak usah tunda-tunda. Tulisannya di Quran itu wasari'u, bersegeralah. Enggak ada kok letoy-letoy santai-santailah kalau dalam masalah kita mencari ridho Allah atau mengerjakan ibadah kepada Allah. Nak ngaji segala macam besok-besok wae lah. Enggak usah begitu. Secepatnya wasari'u, fastabiku, berlomba, wasa'a, tulisannya berlari-lari kecil. Enggak ada kok ibaratnya berjalan santai itu enggak ada Pak Topik. Fafiru, berlarilah. Ya ini itu. Nah, itu ya kata-katanya kalau kita berbuat kebaikan. Fastabiku, berlombalah. Nah, kan itu ya. Pokok selagi nyawa masih ada, itulah namanya hidup tuh penting. Ya, bukan kok hidup itu tidak penting, karena hidup itu yang menentukan kita, kebahagiaan kita besok di akhirat gitu ya. Deal itu ya. Nah, ini yang termasuk kembali ke pembahasan bahwasanya nazar itu termasuk maksiatnya mulut kalau yang tujuannya itu menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya. Nah, gitu ya. Mana'ahu artinya mencegahu kepada ahli waris minal irsi dari hak warisnya. Itu yang termasuk ibaratnya maksiatnya mulut. Watarkul wasiati, dan juga meninggalkan wasiat. Nah, kalau kita ada apa-apa penting itu ditulis. Nah, supaya nanti kalau kita mati tulisan kita ada. Oh, ini bapak dulu belum begini, bapak belum begitu, bapak pengen ini, bapak pengen itu, tulisannya ada. Waya isbatu tasrifil mudhofi, yaitu menetapkan penggunaan sesuatu yang dilandaskan atau disandarkan lima kepada sesuatu hal ba'dal mauti, yang setelah mati. Jadi setelah mati itu kita pesan begini itu namanya wasiat. Jadi meninggalkan wasiat bidainin, baik tentang masalah hutang, au ainin, atau suatu keadaan layak lamu yang tidak mengetahui ya kepada hutang tersebut siapa ghairuhu, selain orang itu. Wal intimai, nanti ya, itu dulu batas itu. Jadi kalau kita punya hutang, punya ibaratnya amanah yang belum dikerjakan, itu ditulis. Atau punya kewajiban yang kiranya belum bisa kita laksanakan, itu kita tulis. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kok kita punya hutang, punya sesuatu yang orang lain itu tidak tahu, ya, yang tahu cuman kita sendiri, maka wajib kita tulis sebagai wasiat. Kalau kita tidak nulisnya termasuk maksiatnya mulut. Nah, itu begitu. Yang seterusnya termasuk maksiatnya mulut wal intima'u ai intisabi ila ghairi abihi. Menasabkan dirinya atau menghubungkan dirinya ila ghairi abihi, kepada yang bukan bapaknya, au ila ghairi mawalihi, atau kepada selain walinya. Piye toh Pak maksudnya itu? Maksudnya begini. Kalau kok ada orang kaya ya kan, yang bukan apa-apa kita, Pak Bang Edi ya, wah itu apa aku, dulur aku. Apa orang kaya Pak Muklis ya kan? Waduh Kiai, wah itu apa, kawan aku. Nah, padahal kita bukan apa-apanya. Nah itu, jadi menasabkan diri kita kepada orang lain
yang orang tuh mungkin mulia, entah kaya, sedangkan kita bukan apa-apanya. Wakati aku tuh, padahal kenal dengan kita tidak Bang Difat. Kita nak sosokan tadi supaya dianggap kanti macam mana ya kan. Bupati katanya kawannya, padahal ketemu sekali itu dia paling belakang umpomo kan, kawan aku tuh. Ketemu sekali paling belakang pula. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarin amin ya rabbal alamin. Atau ya tadi bapaknya, ya kan? Bukan siapa-siapa ngaku, wah itu bapak aku padahal bukan. Atau itu ya itu tadi mawaliku, atau ibaratnya walinya atau kawannya atau orang tuanya atau ya semacam itulah pokoknya, mengaku-ngaku seseorang yang itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, itu kalau seperti itu termasuk maksiatnya mulut. Nggak usah banggain orang lain, intinya begitu. Tidak usah membanggakan orang lain, ya kan? Aduh kiai gedang besar, wah itu guruku, padahal pernah ngaji ke situ tidak, ya kan itu. Ya kalau memang gurunya tidak masalah Pak Mukhlis ya. Nah itu, kalau bukan ngaku-ngaku pula. Kalau ngefans boleh, ngakunya kan cinta, bukan ngaku sebagai muridnya atau itu guruku dulu kan begitu. Deal ya Pak ya. Ghairu taqina artinya bukan yang memerdekakan lahu bagi orang tersebut. Wa isbatihim dan menisbatkan mereka. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana malaknati siapa Allah man kepada orang-orang intasaba yang menasabkan siapa orang tersebut ila ghairi mawalihi kepada yang selain walinya. Pokoknya enggak usah ngaku-ngaku. Enggak usah ibaratnya apa tadi? Bahasanya tuh ngaku-ngaku orang lain tadi loh. Nah itu ya. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun sebarang siapa itu ida mengaku-ngaku ila ghairi abi kepada yang bukan bapaknya, awing tamia atau ibaratnya itu tadi mengaku-ngaku ila ghairi mawalihi kepada menisbatkan istilahnya ila ghairi mawalihi kepada bukan walinya, fa alaihi maka bagi orang tersebut laknatullahi laknatnya Allah Subhanahu wa taala wal malaikati dan para malaikat wan nasi dan para manusia ajmaina semua-muanya. Ada seorang perempuan, ya kan? Karena dia kebelet nak nikah Pak Topik, nah, ditanya sama wakilnya, mana walinya? Nah itu, padahal Pak Topik bukan walinya, ketemu di jalan. Ini Pak bapak aku. Nah, akhirnya Pak Topik disuruh nikahkan. Nah, yo juga lah, ya kan? Bagi dua. Nah, sudah, ya itu tadi, sudah perjanjian pula di jalan. Tapi nanti, nyisip ya, wah, wah, repot kalau macam. Nah, itu contoh-contohnya ya. Ya bukan walinya kok ngaku-ngaku itu walinya, baik itu yang walinya sendiri atau orang yang mengaku itu mendapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, para manusia semua-muanya. Layak balu tidak akan mau menerima siapa Allah minhu dari orang tersebut yaumal kiamati besok di hari kiamat. Sorfan tidak mau menerima atas amal-amalnya, wala adlan dan juga tidak mau menerima masalah mendapatkan keadilannya. Rawahu Syaikhoni meriwayatkan kepada hadis siapa Syaikhoni itu Bukhari Muslim ya. Qala al-mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Sudah, kita tuh ndak usah ngaku-ngaku supaya dianggap orang tuh begini-begini, nggak usah. Ya kan? Apa sih gunanya kita dapat apa? Supaya dianggap orang tuh kecewa kita, ya kan? Kita membohongi diri kita sendiri. Sudahlah, diri kita sendiri itu bagaimana, itu kita terima apa yang diberikan oleh Allah, dinikmati, dikerjakan. Yo kita ibaratnya tuh ndak tahu ya ngaji gitu wae. Kalau kita belum bisa ya belajar. Kalau tugasnya apa ya situ wae, ndak usah ibaratnya tuh supaya diakui sama orang. Nah itu loh ya. Gara-garanya kan begitu. Supaya kita itu diakui sama orang. Tidak perlu begitu.
Kalau kita itu memang harganya tuh 100, ya dianggap orang 100. Kalau kita tuh ibarat nilainya tuh 1000, walaupun digosok, gosok pelipis, didokok lemari, di minyak wangi, tetap 1000. Deal Bang Rifat ya. Tapi kalau memang harga kita tuh 100.000, biar dipeceren Bang Rifat, nanti di apa kanti? Wah ini 1000 nih dapat banyak. Gitu. Intan tetap intan walaupun di comberan Pak Topik. Ya kan, walaupun dino-ino orang di sepak-sepak tetap intan. Kalau yang tahu itu intan. Kalau nggak tahu ya itu tadi. Nah, gitu. Nggak tahu duit ya kan. Apa sekarang yang model baru tuh 1000 tuh welok, ya kan? Oh, wah digosok-gosok. Peh lusuk tadi yang 100.000 mah dibiarin saking gobloknya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Jadi enggak usah. Kita mencari pengakuan kepada makhluk itu enggak usah. Titik. Atau supaya kita dianggap begini sama makhluk enggak usah. Nak orang tahu, nak enggak tahu, ya kan. Wes pokok itu tadi Barifat ya. Intan tetap intan bagaimanapun modelnya. Duit 100.000 tetap nilai 100.000 tetap 100.000 walaupun di comberan. Kalau nilainya 1000 ya cuma 1000 walaupun dipujang-pujang orang. Tetap begitu. Dan nanti Allah sendiri yang tahu. Allah sendiri yang mengangkat derajat daripada orang-orang yang seperti enggak usah kita Kang Kamto ya. Wes ben lah dianggap begini, wes biarin wae. Nanti suatu saat Allah tunjukkan kebenarannya, kebaikannya. Wes gak usah protes Pak Kamto nggih. Dianggap begini begini, dianggap begitu sudah pokoknya. Ini pelajaran malam ini penting nian. Nggak usah pokoknya sok-sokan berharap diakui oleh orang lain. Sudah apapun kita jadinya nggak jadi masalah, ya kan? Nggak dianggap orang nggak masalah, nggak dihormati orang nggak masalah, nggak dihargai orang nggak masalah. Berapa sih Bang Edi harga kita tuh? Pengen yang dihargai tuh. Terus pangkat makanan apa sih penghargaan tuh Pak Topik ya kan? Ngenyangi ya tidak. Beras tentu nian Pak Topik ya. Dimasak ngenyangi ibaratnya. Kalau dalam pikiran kita, walaupun yang ngenyangkan tuh Allah kan gitu. Nggak usah nak pengen dianggap diakui oleh orang lain, nggak usah. Kita tujuannya belajar mengaji itu ya supaya kita itu mendapat pengakuan dari Allah, jangan ngejar pengakuan dari makhluk. Ndak ada gunanya. Iya nian akan kecewa dunia dan akhirat titik. Ndak bisa ditawar lagi. Awalnya iyalah, ya kan? Itu. Gini, ini rumusnya ya. Ini rumusnya diingat-ingat ini. Orang Bang Rifat ya, nganggap kita itu baik. Ini rahasianya ya. Orang anggap kita tuh baik, krono Allah tuh masih sayang dengan kita, Mir. Aib kita tuh belum dibuka sama Allah. Deal itu ya. Orang lain Pak Topik nganggap saya, wah kerjanya tukang baca kitab. Pak Kamto ya begitu. Mbak Sabar pun begitu. Bang Sabrul pun begitu nganggap saya. Krono Allah masih sayang dengan saya. Aib-aib saya tidak dibuka. Kita contoh umpama kita nengok di TV itu ya lah. Kalau ada entah kasus apa, semulia apalah orang asalnya Bang Edi, rendah serendah-rendahnya, digiring orang, dipoto-foto, dipakai pakaian yang menghinakan, ya kan? Itu karena Allah sudah nggak sayang, ibaratnya tuh, maksudnya aibnya tuh sudah dibuka oleh Allah. Coba sebelum tadi, wah lewat lah dicium-cium dihormati, pintu mobilnya dibuka ya Mir ya. Oh sudah itu dibuka tapi dikasih pakaian yang enggak genah tadi. Deal itu ya. Jadi kita nggak usah ibaratnya kesok-sokan, ibaratnya kok mencari muka, mencari supaya dianggap orang, nggak usah. Kita dianggap baik oleh orang lain itu krono saking sayangnya Allah kepada kita. Aib kita itu masih ditutup oleh Allah. Coba kalau nanti ibaratnya Allah tuh sudah buka aibnya Bang Edi, katanya Ustadz lo ternyata begitu lagi itu Bang ya. Dicemeh sudah rendah. Karena Allah sudah buka aib kita. Itu makanya kemarin kita yang ngaji sebelumnya Mas Adat ya. Kita kalau dosa salah jangan kok dibangga-banggakan Pak Topik ya.
Teh kerentengi rondo telu wis. Wah, aku semalam wah pinian 3. Dosa kok bangga ya Allah. Lho Allah lho nutupi semalam malam ditutup sama Allah. Ya kan? Ah, supaya aib ini tidak terumbar. Lah dia malah wah ya bangga, Masya Allah. Itu yang hadisnya. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku tuh besok dimaafin, Pak Topik, kata Nabi itu. Ilal mujahirin. Mujahirin itu bagaimana sih? Yang bangga dengan salahnya, yang bangga dengan dosanya. Udah diingat-ingat sampai mati itu. Jadi kita itu dianggap baik oleh orang lain. Intinya kita itu karena aib kita masih ditutup oleh Allah. Allah masih sayang dengan kita, ya. Jangan kesok-sokan lagi kepala madrasah sok-sokan pejenggote dawa umpama kan. Enggak usah begitu. Karena belum ketahuan wae. Coba besok kalau ketahuan, kau kalau ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani film bidarnya min ya rabbal alamin. Deal itu ya. Sudah pokoknya kita enggak usah begitu ya. Wes pokoknya ya itu tadi. Orang hidup tuh biasa wae ya. Deal itu ya Pak Janis ya. Nanti kalau lupa keterangan ini diputar lagi YouTube-nya ya. Ya. Ingat-ingat itu ya. Yang seterusnya wal khidbatu ala khidbatil akhi. Yang termasuk maksiatnya mulut lagi yaitu meminang pinangan kawannya atau membeli yang sudah ditawar kawannya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimatiin Pak Mukhlis.